Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, teman-teman kita akan bahas terkait pertanyaan-pertanyaan seputar testing BCR-ABL, terutama untuk kanker darah leukemia, ya, specifically terkait dengan tipe yang sangat unik, yaitu leukemia granulocytic chronis (LGK) atau dalam bahasa Inggris adalah chronic myeloid leukemia. Nah, ini sebetulnya ada sesi sebelumnya yang live yang kemarin ya, hari Rabu, ada di YouTube juga presentasinya. Nah, kita akan fokus terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan yang belum sempat kita bahas kemarin. Nah, terkait untuk yang bagian pertama ada juga di YouTube ya, ke channel Pak Ahmad, nanti akan ditemukan di sana. Nah, saya Pak Ahmad, saya sebagai molecular biologist atau biologi molekularis ya dalam bahasa Indonesia. Oke, mari kita lihat pertanyaan pertama. Ada 4 pertanyaan di satu penanya ini ya. Kita sebut saja inisialnya PUW. Bagaimana sih mekanisme respon imun terhadap sel kanker? Jadi kalau kita lihat respon imun memang cukup kompleks ya. Sel kanker pada dasarnya adalah benda asing. Akan tetapi ada kalanya benda asing ini ditoleransi oleh sel imun. Walaupun di sisi yang lain kadangkala sel imun mampu untuk melenyapkan benda asing ini. Jadi memang cukup kompleks bagaimana mekanismenya, dan ini masih menjadi area penelitian yang sangat sangat intens, terutama sekarang dikembangkan dengan apa disebut imunoterapi. Ya, jadi betul-betul kita akan membantu sel imun kita untuk mengenali kembali sel kanker sehingga bisa kita kendalikan. Nah, pertanyaan kedua nih dari PUW, yaitu bagaimana sih kanker terjadi akibat infeksi virus. Jadi kita tahu sebagian kanker memang terjadi karena infeksi virus. Contohnya apa? Contoh seperti kanker nasofaring. Kanker nasofaring itu dipicu oleh infeksi Epstein-Barr virus ya, EBV ya. Dan EBV itu ketika masukkan materi genetiknya ke manusia, dia bisa jadi dalam bentuk episomal. Artinya apa? Dia belum terintegrasi kepada genom. Nah, kalau kita lihat kanker yang lain seperti kanker serviks itu disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV, itu dia berlaku dalam 2 tahap. Tahap pertama virus HPV menginjeksikan genomnya dalam bentuk episomal ya. Dia tidak berintegrasi terhadap genom manusia. Akan tetapi dalam perjalanannya ketika dia menjadi lebih agresif, bisa mentransformasi sel normal menjadi sel kanker, HPV mengintegrasikan genomnya ke sel manusia. Jadi kita lihat memang ada beberapa macam bagaimana virus menyebabkan kanker. Tadi bisa secara episomal seperti Epstein-Barr virus atau dengan integrasi seperti HPV. Nah, bagaimana imatinib dari golongan monoklonal antibody bekerja melawan chronic myeloid leukemia? Oke, baik. Mohon maaf, saya mungkin perlu koreksi sedikit dulu bahwa sebetulnya imatinib itu bukan dari golongan monoklonal antibody. Dia berasal dari golongan small molecule inhibitor ya, specifically tyrosine kinase inhibitor. Kenapa? Karena dari katanya adalah imatinib ya. Ip kalau berakhiran dengan ip itu berarti artinya apa? Artinya adalah di situ ada istilahnya small molecule inhibitor. Kalau yang berbasis monoclonal antibody itu berakhiran up ya. Nah, kalau itu beda lagi. Nah, tapi kalau kita lihat imatinib sendiri ini dalam bentuk oral ya, jadi bukan kemoterapi. Jadi pasien LGK atau pasien CML dia minum obat ini. Nah, apa sih zat aktifnya? Zat aktifnya seperti ini ya. Dia adalah rangkaian dari senyawa kimia ya yang bisa dikonsumsi secara oral. Nah, bagaimana kerjanya? Cara kerjanya adalah dengan menonaktifkan situs dari kinase domain. Jadi BCR-ABL ya, terutama yang inti adalah di ABL-nya. Jadi ketika BCR dan ABL itu berfusi ya, enzim ABL ini menjadi sangat aktif. Jadi ABL itu sebetulnya penting untuk kehidupan kita secara rutin ya, untuk pertumbuhan sel, perbanyakan sel gitu. Akan tetapi ketika ABL ini bertemu dengan BCR, itu somehow membuat fusi ini membuat ABL ini menjadi sangat aktif. Nah, bagaimana kerja dari imatinib? Imatinib akan istilahnya menghambat fungsi dari kinase domain. Jadi kalau kita lihat ini adalah fusi protein BCR-ABL ya, enzimnya dia menjadi sangat aktif karena bertemu dengan BCR. Nah, yang dilakukan oleh imatinib adalah apa? Imatinib ini yang merah di sini. Nah, ini imatinib.
dia akan menghambat proses terjadinya aktivitas kinase, di mana ketika ada ATP akan ditransfer ke substratnya ya, sehingga bisa mengaktifkan substrat ini. Tapi kalau di sini ada kompetisi dengan imatinib, ATP tidak bisa terpindahkan lagi. Nah, disitulah cara kerjanya. Jadi menghambat secara spesifik pada kinase domain, pada domain kinase kinase dari protein BCR-ABL ini, terutama pada kinase domainnya ABL. Oke. Nah, lalu apa perbedaan BCR-ABL dengan ABL1 dan apa syarat tes BCR-ABL? Ya, jadi kalau kita lihat memang BCR-ABL adalah fusi, ya, fusi dari dua gen antara gen BCR dan gen ABL. Dan ketika sudah terjadi fusi, aktivitas dari ABL, jadi ABL adalah protein yang memiliki enzim ya, aktivitas enzim dia menjadi sangat aktif. Nah, untuk tes BCR-ABL ini sebetulnya cukup dilakukan dengan darah saja, karena nanti yang kita lihat dari darah pasien adalah apakah ada mRNA, ada materi genetik yang mewakili fungsi tadi itu. Jadi kita tidak perlu lagi melihat enzimnya, cukup dari susunan genetiknya. Ya, jadi sama seperti COVID-19, kita tidak perlu mencari partikel virusnya, tapi karena kita sudah tahu materi genetik dari si virus, kita cukup cek materi genetiknya. Nah, demikian juga dengan BCR-ABL, kita tidak perlu isolasi proteinnya, cukup ambil dari sekuen genetik dari protein tersebut. Ya. Nah, tekniknya apa? Dengan real time, bisa berbasis real time PCR. Nah, sekali lagi sama seperti COVID-19 ya, kita cek adalah materi genetiknya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari AR, apa beda RT-PCR biasa dengan GeneXpert? Presisinya seperti apa? Ini adalah dengan Major Molecular Response. Nanti kita akan bahas mengenai itu, apa itu LOD. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat GeneXpert ini juga mirip ya. Ini alat yang sama sebetulnya. Mesinnya namanya Cepheid, sistemnya namanya GeneXpert. Itu digunakan untuk COVID-19, tes COVID-19 ya. Jadi bedanya apa? Jadi kalau misalnya kita lihat, ini adalah cartridge-nya. Jadi kalau untuk COVID-19, cartridge-nya adalah tentu untuk COVID-19. Tapi kalau kita mau periksa TBC misalnya, katanya diganti untuk yang TBC. Nah, kalau kita bicara BCR-ABL, cartridge ini diganti dengan cartridge untuk BCR-ABL. Nah, ini adalah sebetulnya basisnya RT-PCR. Cuma uniknya dari mesin Cepheid ini mempermudah proses RT-PCR. Karena kalau RT-PCR secara klasik, dia tahapan banyak. Dari RT, nanti RNA-nya terekstraksi dulu, terus nanti dipindah ke mesin yang berikutnya untuk reverse transcriptase, lalu nanti dia melakukan PCR. Ya, jadi ada 3 step. Tapi nanti tambahan lagi, dia harus juga dikalibrasi dengan kontrol. Kontrolnya, kalau kita bicara standar tes PCR untuk BCR-ABL, itu sekalibrasi sesuai dengan standar internasional. Nah, menariknya dengan mesin ini, semua tahapan tadi sampai kalibrasi itu dilakukan dalam satu mesin. Jadi ini sangat memudahkan memang di laboratorium, cukup buka cartridge-nya, masukkan RNA pasien. Ya, jadi setelah justru tidak perlu RNA lagi. Jadi masukkan langsung saja darah pasien langsung di sini. Dimasukkan darah pasien, tutup kunci cartridge-nya, langsung dimasukkan ke mesin. Sudah. Nanti dalam mesin ini dia akan melakukan ekstraksi RNA, dia melakukan reverse transcriptase, dia langsung periksa PCR-nya dan langsung menghitung. Semua kalibrasinya dalam mesin yang sama. Jadi memang sangat memudahkan. Dalam tempo kurang dari sejam kita sudah bisa mendapatkan hasil. Nah, jadi itu buat jadi mudah. Nah, apa itu LOD? Ya, tadi pertanyaan dari AR sangat menarik. Apa itu LOD? LOD singkatannya limit of detection. Nah, limit of detection dari GeneXpert ini dia bisa mencapai apa disebut Major Molecular Response 5, yaitu apa? Hingga bisa mencapai 0,01%. Nah, jadi kalau rekan-rekan mungkin ingat, untuk mengetahui efektivitas dari dari pengobatan imatinib ya terhadap pasien-pasien CML itu harus diukur. Jadi kalau misalnya di awal 100% banyak sel tumor, tapi dalam waktu katakan beberapa bulan dia harus turun menjadi minimal 0,1%. Nah, LOD limit of detection dari sistem GeneXpert ini bisa sampai sekitar ini 0,001%. Jadi sebetulnya dia masih bisa deteksi di sini. Oke. Tentu kalau misalnya untuk MR4 atau 0,01 masih bisa juga ada di sini. Gitu. Apalagi kalau hanya sekedar MR. Jadi emang di sini sangat memudahkan, termasuk cara yang sangat praktis juga untuk mengukur efektivitas untuk pemantauan
pasien-pasien CML, apakah imatinibnya bekerja. Karena kalau ternyata tidak turun ya sampai level ini, berarti kita khawatir mungkin ada mutasi tambahan sehingga menjadi resisten. Oke. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya dari IMP. Apakah penggunaan TKI imatinib saja sudah cukup menghambat sel kanker darah dari chronic myeloid leukemia? Jawabannya iya. Justru ini yang menarik. Jadi imatinib mesylate itu adalah contoh sukses ya bagaimana satu obat saja dan oral itu sudah bisa menghambat leukemia untuk yang jenis ini. CML, chronic myeloid leukemia. Dulu sebelum imatinib ditemukan itu harus menggunakan kemoterapi dan itu juga efektivitasnya tidak sebaik sekarang. Sekarang itu kita bisa melihat pasien CML melampaui 8 tahun ya, gak ada masalah. Mayoritas kita mungkin 80% pasien bisa melalui 8 tahun dengan lancar. Selama tentu saja apabila obatnya diminum setiap hari. Oke. Pertanyaan berikutnya dari RO. Apakah mungkin pasien yang sama memiliki dua tipe BCR-ABL? Jawabannya iya. Karena apa? Karena hampir kita bisa katakan semua kanker itu genomnya tidak stabil. Termasuk juga genom dari leukemia ini, ya. Nah, karena dia tidak stabil, tentu banyak sekali variasi-variasi, ya. Nah, kalau misalnya variasi-variasi itu terbentuk dan memberikan benefit, manfaat buat sel kanker untuk tumbuh, tentu saja variasi itu tersebut akan dipertahankan. Walaupun sebetulnya biasanya sel kanker tidak perlu banyak variasi untuk kasus CML ini. Biasanya hanya salah satu dari 4 tipe yang banyak yang umum ditemukan, yang sering ditemukan minimal di laboratorium kami. Nah, tapi ada kalanya kami menemukan pasien mendapatkan 2 tipe. Akan tapi 2 tipe ini sebetulnya sama-sama sensitif terhadap imatinib. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kita juga tidak tahu apa nih manfaat dari sel kanker memiliki 2 tipe sekaligus, tapi memang bisa terjadi. Akan tapi tidak akan merubah pola pengobatan. Mengenai pertanyaan berikutnya sekali lagi dari RO, kenapa mutasi T315I lebih susah ditangani sehingga harus transplantasi sum-sum tulang? Ya, karena apa? Karena ini. Jadi T315 itu sebetulnya adalah merujuk kepada asam amino. Jadi dalam rangkaian asam amino yang membentuk enzim ABL ya, itu pada posisi ke-315 ada yang namanya asam amino treonin. Nah, treonin ini seperti ini, ada oksigen di sini. Keberadaan oksigen di sini membuat pentingnya untuk berikatan dengan hidrogen. Ya, oke. Nah, akan tetapi kalau misalnya treonin ini berubah menjadi isoleucine, apa yang terjadi? Isoleucine ini sangat bulky, ya. Kalau di sini hanya satu hidrogen di sini, ya. Di sini ada 3 gugus karbon di sini. Jadi sangat bulky. Oke. Nah, obat generasi pertama dan kedua yaitu imatinib mesylate dan juga nilotinib misalnya, ya. Dia perlu untuk berikatan dengan oksigen di sini, untuk bisa mengikat sehingga bisa menghambat dengan stabil. Nah, tapi gara-gara ada yang sangat bulky ini, apa yang terjadi? Obat ini tidak lagi bisa mengikat dengan hidrogen dengan mudah karena gara-gara ada ini, ya, ada tambahan 3 karbon ini, ya, karena ada isoleucine dan dia sangat hidrofobik sehingga obat tidak bisa mengakses. Gitu. Nah, jadi memang ini yang dipermasalahkan ya. Kalau kita lihat secara lebih detail lagi, nah ini obat ini ingin mengikat, menempel secara kuat. Nah, kalau pasien tidak ada mutasi, dia masih treonin pada posisi 19, ini akan melekat dengan sangat erat. Efektivitas dari ABL bisa dihambat sehingga kanker bisa dikendalikan. Akan tetapi kalau kanker sudah bermutasi sehingga yang darinya treonin berubah menjadi isoleucine, nah ini kelihatan. Ini akan menendang keluar. Karena apa? Tambahan tonjolan ini membuat obat ini tidak lagi bisa menempel dengan erat. Gitu. Nah, sekarang ada kabar yang cukup menarik. Ada obat namanya ponatinib, yaitu generasi ketiga dari anti BCR-ABL. Ya. Dan ini gambarannya. Jadi dengan menggunakan teknik rekayasa kimia, mereka membuat satu ikatan yang fleksibel di sini, tiga ikatan karbon, ya, 3 ikatan karbon. Sehingga ketika ada tonjolan yang di sini dia bisa melengkung. Nah, dia bisa melengkung sehingga obat ini masih bisa mengikat dengan baik, gitu ya. Nah, memang posisi dari codon yang di 315 ini memang sangat penting karena disebut juga posisi gatekeeper.
Ya, ini bisa kita lihat nih ada semacam lubang gitu kan. Nah, ini adalah penjaganya gitu. Jadi kalau dia tidak ada mutasi, obat bisa sliding dengan enak dengan mudah. Tapi kalau di sini ada tonjolan di sini, obat tidak mudah untuk sliding kecuali kalau ponatinib. Kalau ponatinib dia masih bisa sliding ya, bisa menyusup dengan enak karena dia ada fleksibilitas di sini. Nah, gitu ya. Nah, sayangnya fleksibilitas ini tidak dimiliki oleh imatinib maupun generasi kedua seperti nilotinib maupun dasatinib. Oke. Kemudian berikutnya dari YO, apakah remisi bisa terjadi di bawah 1 tahun? Mungkinkah tes Becerra-Bel per 2 tahun? Iya. Jadi kalau kita lihat dari datanya, memang idealnya dalam setahun pertama pengobatan imatinib, seyogianya diperiksa setiap 3 bulan ya untuk memantau. Karena memang yang namanya respons bisa terjadi dalam kurun 6 bulan. Nah, tapi kalau misalnya itu sudah tercapai, idealnya diperiksa setiap setahun sekali ya. Kalau misalnya 2 tahun sekali bagaimana? Ya mungkin bisa, tapi pastikan minum obatnya selalu rutin ya, setiap hari jangan sampai lupa. Apakah CML bisa diwariskan ke anak? Tidak ya. Leukemia ya, mayoritas leukemia tidak diwariskan ke anak ya. Jadi itu satu hal yang bisa menjadi pertimbangan, apalagi kalau CML ya, kami belum pernah mendengar ada kasus CML itu diwariskan ke anak. Oke. Berikutnya dari AL, bagaimana dengan imatinib generik? Apakah efektif? Ya, jadi imatinib mesylate itu nama dagangnya adalah Glivec, diproduksi oleh perusahaan Novartis, dan Novartis akan kehilangan hak paten ini dalam waktu dekat. Nah, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan farmasi yang membuat generiknya. Apakah itu efektif? Sebetulnya kalau kita lihat, karena ini obatnya bahan kimia dan kita bisa pastikan bahan kimia ini persis identik dengan yang originatornya, itu insya Allah juga pasti sama gitu ya, selama persis ya, bentuknya persis gitu. Jadi insya Allah efektif. Dan berikutnya dari NH, nah ini agak sulit nih pertanyaan ini. Beliau adalah pasien GIST ya, gastrointestinal stromal tumor, dan mengalami perdarahan sehingga imatinib dihentikan. Apakah ada dampak? Ya, memang di sini salah satu dampak dari pemberian imatinib untuk kasus GIST bisa juga memberikan dampak perdarahan. Nah, sehingga oleh klinisi biasanya itu diatur lagi dosisnya. Apakah ada dampak? Saya sendiri kurang tahu ya, itu nanti bisa didiskusikan dengan para klinisi, apakah nanti ada hal-hal yang berisiko. Baik, itu dari saya terkait dengan tanya jawab seputar testing Becerra-Bel. Saya adalah molecular biologist. Apa yang saya sampaikan masih dalam sebenarnya adalah dalam konteks biologi molekuler ya, bukan advice untuk pengobatan. Apabila Bapak Ibu perlu advice pengobatan secara spesifik pada Bapak Ibu sekalian, tolong segera sampaikan ke klinisi, dokter yang merawat Bapak Ibu, supaya mendapatkan advice yang tepat gitu ya. Jadi karena ini sebagai informasi dan bukan menggantikan posisi dokter di rumah sakit. Terima kasih atas atas pertanyaannya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.